Sekarang saya akan melakukan penilaian tingkat kesadaran secara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dengan Glasgow Coma Scale atau GCS dengan 3 pengamatan, yaitu secara eye, mata, yang dilambangkan dengan E, di mana nilai maksimalnya 4, kemudian verbal yang dilambangkan dengan V, nilai maksimalnya 5, dan secara motorik yang dilambangkan dengan M, dan nilai maksimalnya 6. Sekarang kita akan mempraktekkan, mencontohkan bagaimana penilaian untuk yang I, yang E. Nah, jika kita, selamat pagi Bu. Nah, jika pasien membuka matanya secara spontan, itu artinya nilainya 4, tandanya E4. Namun jika ketika kita mengucapkan salam dia tidak buka, lalu kita lanjutkan memanggil, bisa buka matanya Ibu? Nah, ketika pasien membuka matanya sesuai dengan perintah pemeriksa dan dia mematuhinya, menurutinya, itu tandanya nilainya 3, jadi E3. Oke, kemudian jika kita panggil, bisa buka matanya Ibu. Nah, jika tetap tidak bisa, kita melakukan stimulasi nyeri. Yang pertama bisa di kuku, kita tekan. Nah, jika belum membuka matanya juga, kita lanjutkan bertahap ke tulang sterumnya. Nah, jika memang belum membuka juga semaksimal 10 detik, kita coba untuk pemeriksaan supraorbitalnya. Nah, di sini pasien membuka matanya ketika diberi nyeri di supraorbital. Tandanya nilainya adalah E2. Lalu jika misalnya sampai kita supraorbital juga pasien tidak membuka matanya, itu tandanya 1, E1, seperti itu. Lalu lanjut kita akan melakukan tes yang verbal. Nah, kalau misalnya Ibu tahu nggak ini di mana? Ini kira-kira jam berapa Ibu? Bu tahu nggak hari ini hari apa? Tanggalnya? Tahu presiden siapa sekarang Bu? Nah, jika pasien dapat menjawabnya dengan jelas dan benar sesuai dengan instruksi pemeriksa, itu nilainya adalah 5, tandanya maksud saya V5. Kemudian jika kita coba tanyakan lagi, Ibu tahu namanya siapa? Tahu ini jam berapa? Nah, kalau pasien menjawab tidak tahu dan merasa kebingungan, itu nilainya 4, tandanya F4. Kemudian jika kita tanyakan pasien tidak menjawab, kemudian kita coba tes nyerinya. Nah, ketika kita tes nyeri, stimulasi nyeri dia mengucapkan kata aduh, itu nilainya visualnya verbalnya 3, F3. Kemudian jika kita kasih rangsangan, kemudian pasien bilang atau seperti kesakitan, itu cuma tidak mengucapkan dalam bentuk kata, itu nilainya 2, tandanya V2. Terakhir yang jika kita kasih rangsangan tapi tidak menunjukkan tanda-tanda, tandanya itu nilainya 1, V1. Nah, oke. Selanjutnya kita coba ke motorik. Nah, kita melakukan pemeriksaan motorik. Yang pertama, untuk mendapatkan nilai 6, M6, pasien harus bisa mengikuti apa yang kita perintah. Bisa angkat kedua tangannya Ibu? Nah, oke. Tolong tangan kanannya memegang telinga kiri. Nah, jika seperti ini nilainya 6, sempurna. Kemudian jika kita minta bisa angkat dua tangannya, nah misalnya dia tidak bisa, kita lanjutkan beri stimulasi nyeri. Nah, misalnya kita stimulasi nyeri di sini. Nah, jika pasien menghindarkan tangan kita seperti itu nilainya 5, M5. Kemudian kalau misalnya kita kasih seperti ini, nah pasien mencoba menghindari namun tidak sampai menyingkirkan tangan pemeriksa, itu nilainya 4. Kemudian jika pasien kita beri rangsangan, kemudian selanjutnya jika kita beri rangsangan, nah kemudian ini seperti ini dan kakinya seperti ini, nah itu nilainya 3. Kemudian kita coba lagi kemudian jika kita beri rangsangan, nah terus tangannya seperti ini ngebuka ke samping, nah itu nilainya 2. Kakinya juga dia hiperekstensi.
Lalu jika kita kasih rangsangan tapi pasien tidak menimbulkan gerak sesuatu, tidak menimbulkan motorik apapun, tandanya nilainya 1. Nah, kemudian nilai tadi itu yang cara E, V, dan M itu dijumlahkan. Bagaimana hasilnya? Kemudian pemeriksaan secara kualitatif, yang pertama itu ada kompos mentis, kemudian ada somnolen, stupor, semi, koma, dan koma. Pemeriksaan telah selesai.